Saudara, rakyat menuntut keadilan dan kesejahteraan. Namun ruang demokrasi melalui penyampaian pendapat yang seharusnya damai malah berujung pada aksi ricuh. Untuk membahas hal ini kita sudah terhubung dengan Profesor Mahfud MD, Menko Polhukam periode 2019-2024. Selamat malam Prof. Mahfud. Selamat malam, Radi Saputro. Baik, terima kasih Prof sudah meluangkan waktunya buat kami. Prof, saya tanya, pemerintah ini seharusnya memastikan hak konstitusional masyarakat untuk menyampaikan pendapat tetap terlindungi tanpa ada tindakan represif. Bagaimana sih Prof? Ya tentu saja itu standar baik internasional ya di dalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sudah kita ratifikasi maupun di dalam Undang-Undang Dasar maupun di dalam Undang-Undang kita tentang kebebasan menyatakan pendapat. Itu sudah lengkap aturannya. Tapi dalam praktek sering terjadi represi dari aparat terhadap pengunjuk rasa. Tetapi juga jangan nutup mata, di kalangan pengunjuk rasa sering ada penyusup-penyusup yang melakukan kekisruhan, keributan. Sehingga kedua pihak harus sama-sama waspada lah ketika akan melayani, untuk aparat yang akan melayani atau mengawasi aksi-aksi untuk menyampaikan pendapat, dan untuk masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat atau unjuk rasa itu supaya juga hati-hati, jangan sampai terprovokasi oleh penyusupan. Oke. Itu aja sebenarnya. Baik, Prof, tapi begini, pada saat Anda menjabat sebagai Menko Polhukam sebenarnya juga kan pada saat unjuk rasa yang berakhir dengan kericuhan itu juga selalu ada penyusup-penyusup seperti itu. Yang ingin saya tanyakan, sebenarnya apa faktor utama yang menyebabkan penyusup-penyusup itu tetap ada dalam beberapa momen unjuk rasa di Indonesia, termasuk di ibu kota yang kemarin terjadi besar-besaran, Prof? Ya karena memang ada kepentingan-kepentingan orang-orang atau kelompok tertentu yang ingin mengacau dan mengambil keuntungan. Tetapi pada umumnya munculnya penyusup ini tidak banyak sih kalau orang hati-hati. Sehingga misalnya kemarin yang rame 2 hari 3 hari terakhir ini kan sebenarnya gerakan itu organik. Saya tidak percaya bahwa itu ada dipengaruhi secara dominan oleh penyusup atau ditunggangi oleh, dikendalikan orang luar. Itu yang numpang aja, kebetulan yang melakukan unjuk rasa itu tidak waspada. Karena dimanapun dan dalam skala apapun, setiap ada unjuk rasa seperti itu penyusupnya pasti ada. Bisa juga bentuknya operasi intelijen, bisa juga bentuknya memang orang punya kepentingan tertentu agar terjadi sesuatu dan sebagainya dan sebagainya. Itu selalu saja ada. Oke, nah saya ingin tanya juga dalam hal ini pemerintah lebih spesifik lagi sebenarnya, Menko Polhukam ya sekarang namanya Menko Polhukam, bukan lagi Menko Polhukam, untuk mencegah ataupun seperti adanya infiltrasi, provokator atau kegagalan aparat keamanan. Bagaimana ini bisa diorkestrasi oleh seorang Menko Polhukam sehingga penanganan demonstrasi ini tidak meruntuhkan kepercayaan publik terhadap aparat keamanan? Ya kalau tanya bagaimana melakukan orkestrasi, tentu saja Pak Menko Polhukam yang sudah punya rencana dan cara-cara sendiri. Kalau waktu saya dulu biasanya 2 hari atau 3 hari sebelumnya, bahkan seminggu sebelumnya kita sering rapat di waktu itu di kantor Subden, kantor Panglima TNI di dekat istana itu. Kita rapat Menteri, Kapolri, semua menteri terkait jika ada demo. Lalu sehari sebelumnya biasanya kita sudah tahu tuh ini kekuatannya ada sekian orang, dari kelompok ini sekian orang, titik kumpulnya di sana, korlapnya ini biasanya udah diketahui semua, sehingga kita bisa kekuatan pengamanan kita dikonsentrasikan di mana, misalnya di DPR atau di mana. Kita juga memberitahu masyarakat jangan mengambil risiko masuk ke kelompok itu kalau dia bukan bagian dari pengunjuk rasa atau punya kepentingan yang sama dengan pengunjuk rasa dan tidak dikenali sebagai lawan dari pengunjuk rasa. Karena kalau diteriak wah ini lawan gitu, ini nyusup gitu, wah dia bisa dihajar rame seperti dulu ada aktivis
yang sampai ditelanjangi, dihajar habis-habisan itu kan Ya. kita sudah beritahu ke masyarakat waktu itu bahwa konsentrasi kekuatan massa akan ada di sana. Oleh sebab itu hati-hati, semua harus tertib gitu. Nah, Oke. maka terjadilah hal seperti itu. Hmm. Saya ingin beranjak kepada konteks penyampaian pendapat dalam ruang demokrasi. Saya ingin Ya. minta pendapat terhadap Prof. Mahfud. Perbedaan mendasar antara demokrasi yang sehat dengan penyampaian pendapat damai versus demokrasi yang berlebihan, yang berujung pada anarki. Bagaimana Indonesia bisa menghindari yang terakhir saya sebutkan tadi? Menghindari terakhir, pertama pihak yang akan menerima aspirasi, taruhlah dalam ini pemerintah juga harus terbuka untuk menerima itu dan akan betul-betul memfollow up, mendengar dan mengolah. Nah, yang kemarin maaf saya katakan, alhamdulillah sekarang udah diatasi oleh Pak Presiden. Yang kemarin itu kan akumulasi karena setiap aspirasi itu sering diremehkan. Sudah ada beritahu ini tindak lanjutnya ndak ada sehingga lalu berakumulasi, Oke. masyarakat lalu berteriak bikin caranya sendiri. Lalu terjadilah tragedi yang sangat memilukan memakan korban nyawa banyak orang. Kalau 4 meninggal itu kan sudah sangat banyak. Satu aja tidak boleh ada yang meninggal di dalam sebuah unjuk rasa. Oke. Begitu. Lalu dengan adanya sikap pemerintah melalui Presiden Prabowo Subianto hari ini, Prof. Mahfud melihatnya bagaimana? Karena tuntutan-tuntutan yang tereskalasi menjadi sebuah demo yang masif, unjuk rasa yang masif kemarin itu kan sudah juga sebagian dikatakan oleh Presiden hari ini akan dieliminasi, seperti misalnya tunjangan DPR yang terlalu fantastis begitu ya, akan dieliminir, kunjungan kerja ke luar negeri akan juga dieliminir, akan juga dibatasi, lalu juga pencopotan atau penonaktifan anggota-anggota DPR yang dinilai terlalu arogan juga sudah dipenuhi. Nah, bagaimana langkah ini sudah bisa meredam apa yang terjadi belakangan ini? Ya, menurut saya untuk jangka pendek. Jadi ini kan harus ada jangka pendek. Jangka pendek itu menghentikan tindak kekerasan, Oke. penjarahan dan kerusuhan dulu. Saya kira jalan keluarnya sudah disampaikan oleh Presiden. Lalu jangka yang dalam lebih panjang sedikit, ini langsung mengolah aspirasi masyarakat. Oke. Aspirasi masyarakat itu kan soal fasilitas DPR itu kan hanya salah satu pemicu. Banyak hal sebenarnya yang sekarang ini tertunda, yang ketika masyarakat berteriak itu dibilang iya-iya saja, dibilang terkadang malah diejek dengan dengan sikap yang seperti mau melucu tapi tidak lucu gitu. Nah, itu kan sering sekali terjadi begitu. Sehingga begini saya beritahu, pada Ya. tanggal 29 Mei kemarin dan tanggal 27 Juli kemarin di Jogja, saya bertemu dengan para akademisi di Jogja. Oke. Kesimpulan begini, pemerintah ini tidak pernah mau mendengar masukan. Terkadang tidak ngerti gitu. Ada beberapa teman dari UGM itu sudah disampaikan resmi, iya iya, tapi ternyata tidak ngerti karena tidak ada follow up-nya. Ternyata juga mungkin tidak sampai ke presiden gitu. Sehingga Pak Presiden tuh laporannya lalu masih mentah atau dibuat-buat. Lalu umpan baliknya gitu, atau follow up dari masukan-masukan itu tidak ada. Sehingga kami waktu itu ketika bertemu di rumah makan Sasanti dan di Hotel Ambarukmo yang kedua itu, ya sudahlah Pak gitu, sudah Presiden dan pemerintah ini tidak usah kita beri masukan, nanti akan menghadapi masalah sendiri gitu, seperti yang dulu itu ketika di bulan-bulan Juni gitu ya, bulan Agustus tahun Ya. 2004 yang terjadi kerusuhan Garuda Biru itu kan kita sudah mengatakan sebelumnya kalau anda mumpung masih bisa silakan berbuat apapun, tapi suatu saat Anda akan mengalami menabrak batu sendiri. Nah, terjadilah Oke. peristiwa Agustus tanggal 21 itu. Yang sekarang ini kami juga di UGM kemarin, teman-teman UGM, saya tidak mengatasnamakan UGM ya, Ya. karena semuanya di luar. Juga begitu Pak, kami sudah sampaikan masukan ke sini, ke menteri ini, tapi dari pemerintah tuh enggak ada, cuma Oke. ditampung dan seperti tidak ngerti. Ya Ya. sudah,
kita bilang kita sudahlah nggak usah terlalu banyak kritik, tidak pernah apa. Kita sekarang diskusi-diskusi ilmiah aja untuk memberi kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, ini akan menghadapi akar terbentuk tembok sendiri. Nah, sekarang terjadi tembok itu tidak lama kan, dari bulan Mei, Juli, lalu ini Agustus terjadi. Kita sudah menduga karena terjadi akumulasi dalam banyak hal yang tidak ditanggapi, dan itu menyebabkan semua elemen yang punya kepentingan itu berkumpul dalam apa namanya satu gerakan. Lalu mungkin ada yang menunggangi. Nah, oleh sebab itu demokrasi itu harus memberi saluran yang proporsional terhadap setiap aspirasi itu. Bahwa ada penumpang gelap mungkin ya pasti ada lah. Tetapi yang sebagian besar itu organik. Kalau penumpang gelap itu ya gerakan sekecil apapun adalah yang berkepentingan. Nah, itu biasa aja. Ya, intinya yang Anda mau katakan ya jangan pemerintah ini jangan tone deaf gitu ya. Jangan tidak, sedikit saja aspirasi harus didengar begitu daripada menjadi bola salju nanti. Baik, Prof, saya ada yang menarik juga ini soal tuntutan massa atau publik soal RUU perampasan aset. Ini di periode Anda juga sempat dibahas pada saat Anda menjadi Menko Polhukam. Hingga saat ini belum juga disahkan. Dan ini bisa juga menjadi bola salju kembali jika memang tidak dibahas karena kita tahu publik juga marah dengan RUU perampasan aset yang tidak kunjung disahkan ini dan akhirnya melakukan tindakan-tindakan anarkistis yang merugikan juga. Merugikan publik sendiri, mengklaim bahwa barang-barang ataupun harta yang bukan haknya itu diambil oleh publik ini ya. Bahasa halusnya seperti itu. Bagaimana Anda menilai RUU perampasan aset hingga saat ini belum disahkan juga, Prof? RUU perampasan aset itu adalah aspirasi yang paling kencang disuarakan oleh semua elemen pejuang-pejuang demokrasi. Nah, oleh sebab itu tadi sebelum ini saya bertemu dengan eksponen guru besar sebuah alumni organisasi organisasi siswa ini alumninya. Itu begini, ketika kita mendengar Pak Prabowo sudah menyampaikan jalan keluar yang baik tadi, lalu harus diikuti dengan langkah-langkah yang cepat berikutnya. Apa itu? Satu, pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset. Karena dulu undang-undang perampasan aset itu sudah lama di DPR dan sudah jadi dalam pembahasan di tingkat 1. Tinggal dibawa ke paripurna. Macet di sana, lalu Pak Jokowi kirim surat. Saya yang menyampaikan surat itu ke DPR bertanggal 5 Mei agar segera diundangkan, dituntaskan. Itu surat Pak Jokowi tanggal 5 Mei gitu. Terus macet lagi, nggak ada tanggapan. Pak Jokowi mengatakan, Pak Mahfud saya mau mengundang pimpinan partai karena sebenarnya kuncinya kan pimpinan partai setuju di DPR itu akan relatif mudah gitu. Kalau pimpinan partai tidak setuju juga ya terpaksa saya nanti akan mengeluarkan perpu. Ini kata Pak Jokowi waktu itu. Tapi terus ada agenda politik konstitusional jadwal gitu. Lalu itu tertunda sampai akhirnya saya pergi dari sana sampai saya mengundur itu belum selesai. Tapi sekarang Pak Prabowo kan bisa melanjutkan itu. Kalau enggak, buat perpu Pak Prabowo tuh sangat kuat sekarang. Kalau ada apapun diselesaikan dengan cepat, apalagi cuma kayak gini. Buat aja pasti bulan berikutnya sudah disetujui oleh DPR. Mudah-mudahan, amin. Nah, dari diskusi kita malam hari ini intinya sekecil apapun aspirasi harus diserap gitu ya, jangan tone deaf, dan ruang-ruang demokrasi sekecil apapun ruangnya di iklim demokrasi, saya percaya bahwa Indonesia masih memiliki ruang diskusi yang luas sehingga aspirasi-aspirasi publik bisa ditampung dan bisa diwujudkan oleh pemerintah. Terima kasih Prof Mahfud sudah berdiskusi di Sapa Indonesia malam hari ini. Sehat selalu, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.